Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi di acara TFC. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah renungan dari buku Teens for Christ bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan juga merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon Tuhan untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami untuk berada. Pada saat ini Tuhan, kami akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh menginspirasi kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh sungguh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini akan menyapa kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, pada saat ini kita bersama akan disapa oleh sebuah renungan yang terambil dari kitab Ester 10 ayat 1 sampai dengan 3. Pada saat ini kita akan disapa dengan sebuah tema, yaitu buah kebaikan. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita renungkan. Suatu hari, ada seorang perempuan lansia yang mengalami masalah di jalan karena mobilnya mogok. Ia kemudian ditolong oleh seorang lelaki muda yang baik hati. Nah, setelah mobilnya berfungsi, ia ingin memberi uang sebagai ucapan terima kasih. Tetapi tahu apa yang terjadi? Uang itu ditolak oleh lelaki tersebut karena dia merasa bahwa dia melakukan kebaikan itu dengan tulus. Dan kemudian lelaki itu mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada orang yang membutuhkan dan ingatlah aku. Nah, ketika perempuan lansia ini mampir di sebuah kedai teh, perempuan ini kemudian dilayani oleh seorang pelayan yang sedang hamil tua. Dan kemudian tergeraklah oleh belas kasih, ia menyisipkan uang tip yang cukup besar kepada si pelayan perempuan ini. Nah, ketika pelayan ini menerima uang tip itu, ia kaget bercampur dengan syukur. Kemudian pelayan ini kembali ke rumah dan mendapati suaminya sedang tertidur. Dengan mengusap kepala sang suami, kemudian ia berbisik, "Uang tambahan untuk persalinan anak kita sudah tersedia, sayang." Nah, Teens tahu, rupanya sang suami adalah lelaki muda yang tadi membantu memperbaiki mobil perempuan lansia itu, si pemberi uang tip yang besar tadi. Nah, kisah ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa perbuatan baik tidak pernah ada matinya. Ia akan terus berjalan dan kembali kepada si pelaku kebaikan. Istilah yang banyak dipakai untuk situasi ini adalah pay it forward. Nah, Mordekai dalam teks Alkitab kita pada saat ini adalah pelaku kebaikan. Ia terus mengupayakan kebaikan bagi bangsanya walaupun ia harus menghadapi banyak konsekuensi. Ia berbicara untuk keselamatan bangsanya. Itulah mengapa ia dikasihi oleh banyak saudaranya. Semua perbuatan baik Mordekai pada akhirnya berbalik kepadanya.
Dan raja bahkan sangat mengasihinya dan memberikan jabatan terhormat sebagai tangan kanan raja. Nah, tentu saja saat melakukan perbuatan baik, Mordekai tidak mengharapkan apa-apa atau imbalan bagi kebaikannya. Nah, begitupun siklus kebaikan teens. Ia tidak pernah mati, tapi terus mengalir, terus bergulir, dapat kembali kepada pelaku kebaikan. Oleh karena itu, teens, melalui kisah Mordekai dalam kitab Ester pasal ke-10 ayat 1-3 ini, kita diajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, meskipun menerima balasan yang mungkin kadang juga tidak baik. Tetapi meskipun demikian, teruslah berbuat baik, karena Tuhan selalu mengasihi orang yang berbuat baik, dan karena Tuhan juga sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, ketika kami mengingat ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang tidak mampu kami hitung yang telah Tuhan berikan. Tuhan, pada saat ini pun kami juga mau belajar untuk menjadi pelaku kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, tolong berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang murni untuk dapat melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak remaja Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dan juga kehidupan kita teens. Sampai jumpa di TFC selanjutnya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.